Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Banyak di antara kita yang hidup di dalam ilusi. Salah satu ilusi yang seringkali membuat kita frustrasi adalah kita ingin tampil sempurna. Nah, ini ilusi karena kita tidak bisa tampil sempurna. Tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu seringkali kita frustrasi karena kita sudah berusaha dan tanggapan orang ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Karena ingin tampil sempurna, selain berusaha, kita juga mengharapkan sebuah validasi atau konfirmasi. Nah, ini kemudian berarti hidup saya itu tergantung apa pendapat orang. Padahal pendapat orang itu berada di luar wilayah kemampuan kita untuk mengaturnya. Jadi memikirkan apa pendapat orang itu ya tidak ada selesainya. Dan mengharapkan orang lain berpendapat seperti yang kita harapkan, itu juga ilusi. Karena tidak bisa kita lakukan itu. Kita sudah bisa berusaha sebaik apapun, orang lain bisa saja cuek atau malah bereaksi negatif. Bisa saja. Maka kita diminta atau diharapkan justru hidup dalam kebenaran. Bukan dalam kesempurnaan. Dan kebenaran itu justru apa yang nyata, itulah yang benar. The truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskan engkau. Maka, alih-alih mau tampil sempurna, kita justru tampil apa adanya. Sesuai dengan kenyataan. Yang otentik. Dan justru itu yang menarik. Karena otentisitas itulah yang menjadi ciri kita, sehingga kita itu menjadi unik. Tidak bisa sama dengan yang lain, tidak bisa juga dibandingkan. Dan kalau Tuhan menghendaki kita seperti ini, unik, itu berarti ada tugas yang dipercayakan kepada kita, dan hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Karena itu kita diciptakan. Dan diciptakannya unik. Kalau bisa diganti yang lain, kita nggak akan diciptakan. Maka mari kita berusaha untuk tampil apa adanya, otentik, dan sesuai dengan kenyataan. Bukan tampil sempurna. Tampil sempurna itu tidak ada. Maka kita mesti menyadari, yang paling utama di dalam presentasi diri kita atau kesadaran kita adalah menyadari bahwa kita memang dikasihi Tuhan. Dan kita itu unik, tidak sama dengan yang lain, tidak perlu juga sama dengan yang lain, dan tidak perlu sempurna. Karena justru dengan tampil apa adanya sesuai dengan kenyataannya, kita menghayati kasih Tuhan yang luar biasa. Itu berarti kita harus bisa menerima diri sendiri. Persoalan utamanya justru kita merasa bahwa kita tidak cukup baik. Kita tidak cukup cantik, kita tidak cukup ganteng, kita tidak cukup kaya, kita tidak cukup sukses. Hal ini terjadi karena cara kita dibesarkan. Orang tua kita seringkali mengatakan, ayo yang rajin, kamu pasti bisa lebih baik. Maksud orang tua baik. Tetapi kadang-kadang anak menerima pesannya berbeda. Oh, berarti saya tidak cukup baik. Kalau saya tidak berusaha keras dan sukses, saya tidak bisa dicintai, tidak cukup untuk dicintai. Karena itu, anak dan kita semua juga mengalami bertumbuh untuk selalu mendapatkan validasi. Dan ini menjadi persoalan besar. Karena kita kemudian tumbuh seperti harapan orang lain. Bukan seperti apa yang diharapkan Tuhan. Yaitu sesuai dengan kenyataan yang ada pada kita.
Dan kita tidak bisa dibandingkan dengan siapa-siapa. Justru dengan menyadari bahwa kita itu unik, mempunyai jalannya masing-masing, kita terus bertumbuh. Di dalam diri kita itu ada roh kehidupan, ada Roh Kudus yang terus membimbing kita, mengarahkan kita untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada pada kita. Justru dengan menyadari bahwa kita itu unik dan kita adalah anugerah istimewa dari Tuhan, kita kemudian berhenti untuk membanding-bandingkan. Berhenti mendapatkan validasi dari orang lain. Dan pada waktu itu justru kita lebih jernih untuk melihat bimbingan Roh Kudus yang terus mengarahkan kita supaya bertumbuh versi terbaik kita masing-masing. Karena memang kita diciptakan pada dasarnya baik, bahkan amat baik. Dan di dalam diri kita ada roh kehidupan yang terus membimbing dan mengarahkan. Tidak pernah menyerah. Tetapi memang kita kemudian lebih mengadakan perjalanan ke dalam, bukan keluar. Karena roh sudah ada di dalam diri kita, kalau kita bisa justru memberi ruang kepada roh untuk tampil lebih besar porsinya, kita justru akan menampilkan atau menyadari dan mengalami kehidupan yang lebih positif. Tetapi kalau kita lebih banyak berpikir dan menjalani kehidupan kita sebagaimana kita dibesarkan dengan menggarisbawahi pada keyakinan palsu bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita tidak cukup bisa dicintai, bahwa masih banyak kekurangan, harus terus memperbaharui diri terus-menerus, kita justru menjadi frustrasi dan malah kurang peka untuk mendengarkan bimbingan roh yang sudah ada di dalam diri kita. Tetapi kalau kita terbuka dan menyadari bahwa roh itu yang aktif di dalam diri kita, maka kita kemudian bisa menjadi ungkapan Roh Kudus itu. Kita menjadi positif. Kita menjadi penuh kasih. Karena yang kita katakan mengalir dari roh yang menghidupkan di dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan mengalir dari roh yang menghidupkan di dalam diri kita. Seperti jantung yang berdegup, bukan kita yang ngatur, tapi daya hidup, roh kehidupan itu yang mengatur dan bukan kita. Demikian juga cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita berbicara. Nah, pada waktu itulah kemudian orang mendengarkan Roh Kudus kita ketika kita berbicara. Orang melihat Roh Kudus ketika kita bertindak. Dan dengan demikian kita menjadi ungkapan Roh Kudus yang bertahta di dalam diri kita. Pada waktu itu justru kita menjadi versi yang terbaik. Versi yang dikehendaki Tuhan sejak semula. Karena memang sejak semula kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Pekerjaan kita lah, tugas kita lah untuk terbuka dan mengikuti bimbingan Roh Kudus itu sehingga kita bisa menjadi cermin kemuliaan Tuhan melalui seluruh tindakan dan perkataan dan pikiran kita. Dan itu adalah berkat bagi dunia, tapi juga berkat bagi kita. Karena kita kemudian menghayati hidup digerakkan oleh roh, hidup penuh cinta kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam berkat dan menjadi berkat bagi dunia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.